Dongeng sebelum tidur. Raja, penyihir, dan pemuda soleh. Adik-adik yang soleh dan soleha, kisah pilihan anak muslim yang pertama terjadi pada zaman sihir masih berkembang. Dahulu hiduplah seorang raja yang besar, raja yang memiliki seorang penyihir pribadi. Suatu ketika si penyihir meminta ke raja untuk dicarikan seorang pemuda yang akan dijadikan pengganti. Sang raja pun memilih seorang pemuda yang cerdas dan memintanya belajar kepada si penyihir setiap harinya. Adik-adik yang soleh dan soleha, si pemuda tersebut juga belajar dari seorang lelaki tua yang ahli ibadah. Dari lelaki tersebut si pemuda belajar sholat dan beribadah kepada Allah. Hari demi hari pun berlalu. Si pemuda telah mengetahui bahwa Allah tidak meridhoi sihir dan tidak menyukai para tukang sihir. Hal itu membuat si pemuda bingung dan ia pun mulai berpikir siapakah yang lebih utama dan benar. Si lelaki tua ahli ibadah dan robnya, Allah, atau si penyihir dengan berbagai ilmu sihirnya. Suatu hari si pemuda melihat seekor binatang kemudian melemparnya dengan batu dan berdoa, "Ya Allah, jika perkara si lelaki ahli ibadah lebih engkau cintai daripada si penyihir, maka matikanlah binatang ini." Ia pun melempar binatang buas tersebut dengan batu dan seketika binatang tersebut mati. Maka sang pemuda pun mengetahui kebenarannya. Ia beriman kepada Allah, Rabb sang lelaki yang ahli ibadah tersebut. Hari pun berlalu. Allah menganugerahkan kepada si pemuda kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit atas izin Allah. Di sisi lain, sang raja memiliki orang kepercayaan yang diuji dengan penyakit buta. Maka pergilah orang tersebut menemui si pemuda dengan membawa hadiah. Lalu ia meminta agar penyakitnya disembuhkan. Si pemuda pun memberi nasihat kepada lelaki yang menjadi orang kepercayaan sang raja, bahwa yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Dialah yang maha menyembuhkan dan bukan dirinya. Ia juga meminta agar lelaki tersebut beriman kepada Allah. Adik-adik yang soleh dan soleha, di hari berikutnya si pemuda dipanggil ke istana. Sang raja pun merasa senang karena mengira si pemuda tersebut telah menguasai sihir tingkat tinggi yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Akan tetapi si pemuda yang mengatakan sebenarnya bahwa ia tidak mempelajari sihir apapun dan juga bukan dirinya yang bisa menyembuhkan penyakit, tetapi Allah lah yang menyembuhkan orang kepercayaannya. Mendengar jawaban pemuda tersebut, sang raja sangatlah marah. Wahai adik-adik yang soleh dan soleha, sang raja ingin si pemuda keluar dari agamanya dan kembali belajar sihir. Si pemuda pun menolak dan alhasil sang raja menangkapnya. Segala macam cara telah raja lakukan, dari mencoba membunuhnya, menculiknya, hingga menenggelamkannya di laut. Karena si pemuda tersebut orang yang soleh dan senantiasa berdoa kepada Allah, maka Allah menyelamatkan dari segala bahaya. Melihat kejadian-kejadian yang terjadi di depannya, sang raja pun heran dan mulai putus asa untuk membunuh si pemuda. Suatu saat sang raja diberi nasihat, jika ia ingin membunuhnya, maka si pemuda meminta dirinya diikat di pohon dan lemparkan busur anak panah dengan mengucap nama Rob si pemuda. Kemudian sang raja pun mengumpulkan orang-orang dan mengikat si pemuda di pohon, mengambil anak panah dan melemparkannya ke arah si pemuda dengan mengatakan, "Dengan nama Allah, Rabb sang pemuda." Kemudian ia lepaskan anak panahnya dan menimpa sang pemuda hingga terbunuhlah ia. Adik-adik yang soleh dan soleha, sang raja pun senang. Akhirnya bisa membunuh si pemuda. Maka dengan ini berakhirlah hidup si pemuda soleh tersebut. Akan tetapi, orang-orang menyaksikan apa yang terjadi. Mereka berteriak dalam satu kalimat, "Kami beriman kepada Allah, Rabb sang pemuda." Mereka tahu bahwa segala sesuatu sempurna dan terjadi dengan diawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan kehendak dan perintah Allah. Maka sang raja pun menjadi sangat marah. Ia menyuruh pengikutnya supaya menggali parit yang besar, menyalakan api di dalamnya, dan mengumpulkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka pun dilemparkan ke dalam kobaran api. Hingga tibalah seorang wanita yang membawa anak kecil. Ketika ia melihat kobaran api, ia menjadi ragu. Maka Allah pun membuat bicara anak kecil tersebut dan berkata pada ibunya, "Bersabarlah wahai ibuku,
karena sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Kisah ini termaktub dalam hadis panjang dari Rasulullah sebagaimana diisyaratkan Allah dalam Al-Quran. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Buruj 4-9.